Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam bahagia untuk kita semua. Puji dan syukur yang pertama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat serta salam berlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita dapat bertemu dan sebagai pendukung kegiatan, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Kadu Gede dan rekan-rekan semua yang ada di sini ya, yang berada di SDN Kadu Gede. Pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat atau menghadiri diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif dari Ibu Heni Anggreni yang merupakan calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Tasikmalaya. Ini beberapa susunan acara yang akan dilakukan pada kegiatan kali ini. Yang pertama, pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, sambutan dari kepala sekolah. Yang kelima, penyampaian materi nanti dari calon guru penggerak. Dan yang keenam, tutup. Untuk mengisi waktu, untuk pembukaan, marilah kita awali pembukaan ini supaya lebih hikmah ya, lebih ada manfaatnya buat kita semua dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan doa yang insya Allah akan disampaikan oleh saya sendiri ya. Untuk semuanya dimohon meluangkan waktu sejenak ya untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran di sini. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya dari pembacaan ayat suci Al-Quran itu, karena di situ ada nilai kita mengesahkan Allah ya. Kita sekarang coba untuk menutup pikiran kita dengan hal-hal yang di luar acara kita sekarang. Untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan disampaikan atau dipimpin oleh Ibu Risna. Disilahkan. Indonesia kebangsaan
selanjutnya kegiatan yang keempat yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Kadogede. Untuknya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puji serta syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama-sama dalam kegiatan yang berbahagia ini. Salawat serta salam marilah kita limpahkan ke junjungan kita semuanya, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang akan mengikuti kegiatan diseminasi ini. Alhamdulillah semuanya hadir, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih pula kepada calon guru penggerak yang telah menyiapkan semua materi-materi yang akan didiseminasikan hari ini. Ibu bapak guru semuanya, perlu kita ketahui bahwa kegiatan ini adalah merupakan rangkaian dari calon guru penggerak. Ya, jadi untuk itu semuanya kita harus mengikuti kegiatan ini. Materi-materi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Ibu Hen ini, insya Allah banyak manfaatnya untuk kita semua, dan Ibu inginkan bukan hanya Ibu Heni saja yang bisa mendemonstrasikan atau mengimplementasikan ke murid-murid, tapi Ibu harapkan semuanya bisa menjadikan bahwa materi ini untuk semuanya, bukan hanya untuk Bu Heni saja ya. Meskipun ini merupakan tugas rangkaian dalam guru penggerak, dan karena semuanya juga yakin harus jadi guru penggerak semuanya ya. Jadi apa yang akan disampaikan oleh Bu Heni mohon jadi motivasi untuk kita semuanya ya. Dan selanjutnya tidak banyak yang akan Ibu sampaikan dalam kegiatan ini. Ibu mohon dalam menerima materinya kita harus betul-betul ya dapat dimanfaatkan. Sekali lagi selamat mengikuti kegiatan ini. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu penyampaian materi dari Ibu Heni Anggraeni untuk diseminasi tentang budaya positifnya. Untuknya disilahkan. Baik, terima kasih Ibu Dewi yang telah memfasilitasi saya untuk bisa berdiri di sini di hadapan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, hari ini saya akan berbagi pengalaman saja terkait dengan apa yang saya dapatkan selama pendidikan calon guru penggerak yang dimulai dari bulan Agustus sampai saat ini. Bapak Ibu, apa yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan budaya positif di sekolah. Baik, sebelum kita ke tahap berikutnya, di sini ada konsekuensi kita hari ini. Yang pertama adalah memanfaatkan dan saling berbagi waktu. Artinya kita manfaatkan waktu yang berharga ini untuk saling sharing. Apabila Bapak Ibu ingin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, silakan. Atau ada beberapa yang ingin disampaikan, dibagikan terkait pengalaman Bapak Ibu yang sama dengan apa yang saya alami, boleh ya Bu. Kemudian jika Bapak Ibu tadi ingin menyampaikan boleh Bapak Ibu mengangkat tangan terlebih dahulu. Kemudian
Nah, inilah adalah kesepakatan pertemuan pada hari. Baik Bapak Ibu, agenda hari ini saya akan menyampaikan beberapa materi terkait modul 1.4 yakni budaya positif. Di antaranya adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan juga restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian restitusi 5 posisi kontrol, dan terakhir adalah restitusi atau segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Nah, disiplin positif menurut Bapak Ibu apa? Di bayangan Bapak Ibu disiplin itu apa? Disiplin positif itu seperti apa? Oke, perasaan kepatuhan, betul. Kemudian apa lagi? Perasaan kepatuhan, kemudian sesuatu yang terkait dengan nantinya peraturan, ya. Kemudian apa lagi? Mengikuti aturan, ya. Nah, Bapak Ibu, disiplin positif di sekolah melalui tahapan-tahapan. Di antaranya adalah adanya perubahan paradigma, teori kontrol, teori pilihan. Nah, di dalam teori ini, ilusi guru adalah seyogianya kita mengontrol murid. Betul Bapak Ibu ya? Jadi kita adalah controller, kita sebagai pengontrol. Guru di sekolah, di kelas, baik itu pun orang tua di rumahnya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang yang berbuat masalah dapat menguatkan karakter. Jadi suatu masalah itu seyogianya berujung pada penguatan karakter si pembuat kesalahan tersebut. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dalam arti memaksa di sini bukan memaksa sekehendak, tetapi ada tujuannya. Memaksa di sini adalah mengarahkan anak di sekolah atau anak di rumah untuk melakukan hal-hal positif yang kita maui sesuai dengan apa yang menjadi prioritas tujuan kita. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada beberapa teori terkait dengan teori kontrol, ya. Bapak Ibu baca sendiri bahwa teori-teori kontrol ini dapat menjadi referensi kita untuk melaksanakan budaya positif, baik itu di sekolah, di kelas, maupun kita sebagai orang tua di rumah. Jadi ini adalah landasan salah satu teori yang dikemukakan oleh salah seorang tokoh tentang teori kontrol, Bapak Ibu. Nah, ini adalah perubahan stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Ya, Bapak Ibu boleh dibaca ya. Di sini ada keterkaitan antara perubahan paradigma. Jadi pola pikir kita sebagai controller itu harus bagaimana? Ya. Ya. Nah, ini adalah pertanyaan pemantik untuk kita nanti berada pada sesi berikutnya. Apa yang terlintas dalam benak Bapak Ibu tentang makna disiplin? Seringkali kita kan ke anak-anak kita harus disiplin. Disiplin itu ada banyak, ada disiplin waktu, disiplin berpakaian dan lain sebagainya. Nah, menurut Bapak Ibu, makna disiplin itu apa?
Iya. Perasaan kepatuhan terhadap nilai-nilai yang dianggap merupakan tanggung jawabnya. Iya, betul. Salah satunya itu dia ya. Jadi adanya kepatuhan terhadap nilai-nilai yang diterapkan, baik itu di sekolah, di kelas maupun di rumah kita sebagai orang tua. Baik, Bapak Ibu, nah kita ketahui bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara ini sangat sepadan dengan apa yang seharusnya kita lakukan sebagai pendidik. Di sini dalam budaya kita dikenal sebagai pendidikan yang memang sangat berpihak kepada murid. Artinya disiplin tadi adalah tujuan utamanya mewadahi anak-anak supaya mereka berada pada jalur yang lurus yang benar. Jadi anak-anak mempunyai karakter sendiri. Kita guru ataupun orang tua di rumah berkewajiban untuk menebalkan apa yang mereka alami atau apa yang mereka diberi kodrat oleh Allah SWT. Kita sebagai guru hanya menebalkan saja dan mengarahkan bagaimana anak tersebut memiliki karakter yang baik melalui budaya positif dan melalui disiplin yang digalakkan baik itu di rumah maupun di sekolah. Ya, Bapak Ibu, nah ini adalah merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ya. Jadi merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah sendiri. Artinya kita memahamkan si anak tersebut bahwa merdeka itu kita tidak hanya cenderung memerintah orang lain, tetapi kita harus memiliki dasar, harus memiliki kecakapan untuk memerintah diri sendiri. Artinya anak-anak harus bisa menyadari diri sendiri, potensi apa yang mereka miliki, sehingga ini menjadi modal atau menjadi motivasi intrinsik supaya mereka berlaku baik itu di sekolah maupun di rumah. Jadi intinya merdeka itu tidak hanya terlepas dari memerintah, tetapi kita bisa memerintah diri sendiri. Dalam arti memerintah diri sendiri itu adalah hal yang positif. Bagaimana dia mengendalikan emosi, mengendalikan diri dalam segala hal yang berhubungan dengan diri mereka, baik itu di sekolah maupun di rumah. Baik. Nah, ini adalah disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan. Nah, intinya disiplin ini adalah ada di dalam diri kita sendiri. Ya, dalam diri kita sendiri, baik itu kita sebagai pengajar maupun anak-anak sebagai objek dalam pembelajaran. Jadi anak-anak supaya tidak ada rasa penekanan terhadap tadi rasa disiplin itu harus memiliki motivasi dalam dirinya sendiri bahwa apa yang saya lakukan ini harusnya seperti ini. Ternyata membuang sampah sembarangan itu dapat mengotori kelas. Jadi kita tidak boleh membuang sampah di kelas. Ternyata makan di kelas itu bisa mengotori buku. Jadi saya seharusnya tidak boleh makan di kelas. Nah, seperti itu. Jadi disiplin harus dimulai dari diri sendiri supaya nantinya tidak ada keterpaksaan ketika kita dihadapkan pada sebuah aturan baik itu di kelas maupun di sekolah. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itu disiplin melalui teori-teori yang sudah ada ya. Itu menjadi referensi untuk kita bergerak, untuk kita menjalankan budaya positif baik itu di sekolah, di kelas maupun di rumah masing-masing. Bapak Ibu, iya. Nah, Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu tentunya banyak sekali kendala, masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi di kelas terkait dengan disiplin, betul ya? Contohnya, misal kita menyepakati bahwa
ke sekolahan Senin itu harus seragam sepatunya. Tetapi ada seringkali kita menemukan anak-anak yang tidak mengenakan sepatu sesuai dengan apa yang dijadikan sebagai tata tertib sekolah. Itu adalah artinya masalah mengenai kedisiplinan. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara, ya. Tadi di sana ada poin-poin restitusi, segitiga restitusi, artinya kita bagaimana solusi, bagaimana cara memecahkan suatu masalah terkait kedisiplinan baik itu di sekolah, di kelas maupun di rumah. Bapak Ibu, ini adalah nilai-nilai kebijakan universal, ada banyak sekali Bapak Ibu ya. Ada tentang profil pelajar Pancasila, ini terangkum dalam profil pelajar Pancasila yang mana pada saat ini pemerintah memang mengharuskan kita di sekolah untuk melaksanakan profil pelajar Pancasila. Ini ada 6 nilai, kemudian yang lainnya ini nilai-nilai kebijakan secara universal atau yang umum. Iya, nilai-nilai kebajikan universal atau nilai-nilai kebajikan umum yang memang kita harus pahami untuk dilaksanakan di sekolah. Bapak Ibu boleh memilih mulai dari 1 sampai 6 ini teori kebajikan apa yang sejalan dengan apa yang kita inginkan. Pada dasarnya teori tersebut adalah hal yang baik, ya, hal yang baik yang bisa kita laksanakan baik itu di kelas maupun di sekolah. Baik, Bapak Ibu, nah sekarang kita menginjak ke teori selanjutnya, yaitu motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi, hukuman, penghargaan itu adalah segala hal yang memang sudah tidak asing lagi ya, baik kita sebagai pendidik di sekolah maupun kita sebagai orang tua di rumah. Terkadang kita memberikan penghargaan kepada siswa yang memiliki kelebihan, atau kita memberikan hukuman terhadap anak yang memang melanggar tata tertib baik itu di rumah ataupun di sekolah dan kelas. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah motivasi perilaku manusia, ya. Jadi ada motivasi eksternal, ada pula motivasi internal. Eksternal itu motivasi yang cenderung munculnya dari luar. Sementara motivasi internal ini adalah motivasi dari diri sendiri. Motivasi eksternal ini, nah salah satu contohnya adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada ada aspek dari luar. Ini motivasi eksternal ya, yang memotivasi adanya perilaku manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini adalah salah satu motivasi eksternal. Saya mau berbuat baik karena ibu guru suka memberikan imbalan. Saya mau belajar sungguh-sungguh karena bapak saya di rumah akan menjanjikan memberikan HP. Nah, itu adalah salah satu motivasi eksternal, artinya pendukung dari luar yang mempengaruhi kita untuk berbuat disiplin, ya. Kemudian motivasi internal, ini biasanya kesadaran dari diri sendiri, dan ini memang realitanya adalah suatu hal yang sangat sulit, Bapak Ibu ya. Motivasi dari diri sendiri ini adalah salah satu hal yang sulit, apalagi anak-anak sekolah dasar. Ya, mereka cenderung belum memiliki pemikiran ke arah menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu baik atau bahkan sebaliknya, apa yang mereka lakukan itu tidak baik. Contohnya, Bapak Ibu, banyak saya di kelas 6 mengajar banyak sekali contoh bahwa anak-anak belum memiliki motivasi dalam diri, sehingga apa yang mereka perbuat ini cenderung nantinya mengarah kepada kesalahan-kesalahan, artinya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan di sekolah. Nah, ini menjadi hal yang penting bagaimana kita sebagai guru untuk memotivasi anak-anak agar memiliki motivasi dalam diri, sehingga apa yang mereka buat
di bawah alam sadar mereka. Artinya dalam kesadaran apa yang akan mereka perbuat ada dalam pengendalian kontrol mereka secara sadar bahwa oh saya jangan seperti ini nih, saya harus seperti ini. Memang ini adalah hal sulit dilakukan oleh kita, tetapi insya Allah kalaupun berkelanjutan apa yang kita terapkan pada diri anak, insya Allah anak sedikit demi sedikit akan memiliki motivasi internal dalam berperilaku, sehingga apa yang kita inginkan ya, apa yang kita inginkan yaitu menjadikan mereka memiliki karakter baik itu akan terwujud, meskipun memang itu butuh proses yang panjang ya. Bapak Ibu, selanjutnya, nah apa itu hukuman? Oke, Bapak Ibu boleh di sini ya membaca bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Contoh, saya di kelas sedang mengajar. Tiba-tiba ada anak-anak yang tidak fokus terhadap apa yang saya sampaikan. Saya secara tiba-tiba, kamu tolong baca kembali atau tolong kamu ceritakan kembali apa yang ibu telah sampaikan tadi. Nah itu ternyata itu adalah bentuk hukuman. Jadi hukuman bisa terjadi karena tidak terencana dan tiba-tiba. Kemudian hukuman ini bersifat, Bu Dewi belum ya. Hukuman ini bersifat satu arah. Nah, satu arah. Contohnya dari guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman, gitu ya. Seperti tadi halnya. Kamu tidak memakai sepatu ke sekolah. Berarti kamu, guru misalkan, kamu kembali lagi ke rumah dan pakai sepatumu. Jadi hukuman itu satu arah ya. Jadi si murid yang melakukan kesalahan itu hanya menerima apa yang kita perintahkan. Kemudian tanpa melalui kesepakatan. Nah, Bapak Ibu, ternyata memang seperti itu adanya ya. Hukuman itu adalah tanpa kesepakatan. Jadi ketika tiba-tiba ada orang yang melanggar, maksud melanggar di sini adalah tidak sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh kelas maupun sekolah. Nah, tiba-tiba kita menyarankan untuk melakukan sesuatu itu tanpa kesepakatan antara guru dan murid. Itu disebut hukuman. Beda lagi kalau kita sepakati, anak-anak, ayo kita sepakati bahwa ketika kalian melakukan ini maka kalian harus begini. Itu namanya bukan hukuman ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Kemudian hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, sehingga anak merasa tersakiti. Contoh, ketika kita atau ketika Pak Iki sedang melaksanakan pembelajaran dalam olahraga, si anak tidak memakai seragam olahraga. Kemudian Pak Iki contohnya, David, kamu tidak mengenakan seragam sekolah. Silakan kamu berkeliling 10 kali putaran, ya. Nah itu adalah sesuatu yang mungkin hukumannya berbentuk fisik dan mungkin anak menjadi tersakiti karena memang merasa kelelahan, ya. Bapak Ibu paham ya? Itu namanya hukuman. Baik. Nah, dihukum oleh penghargaan. Seringkali saya sendiri pun baru mengetahui setelah melaksanakan pendidikan CGP bahwa penghargaan itu bisa jadi sebuah hukuman, gitu ya. Nah, ini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu, dan orang yang meminta atau membujuk dorongannya ada faktor ketergantungan. Contohnya tadi, jika kalian mendapatkan nilai 100, ibu akan memberikan reward berupa ini. Jadi ada indikasi si anak melakukan hal yang kita inginkan ini karena ada imbalan tertentu. Nah Bapak Ibu, jadi ini dipahami bahwa ini adalah sejatinya dihukum oleh penghargaan. Itu merupakan hukuman.
saya sendiri pun sering melakukan hal-hal tersebut. Memang anak-anak termotivasi, tetapi mungkin ketika nanti di kegiatan lainnya anak-anak tidak melakukan sesuatu hal yang tidak kita inginkan karena tidak ada imbalan, ya. Nah itu, jadi apakah perlu ini dilakukan? Mungkin kondisional dan tidak terlalu diprioritaskan karena ini adanya nantinya ketergantungan terhadap siswa, artinya tidak memiliki motivasi dari diri bahwa kita melakukan ini nilai 100 ini karena ada sesuatunya, ya. Baik, Bapak Ibu, ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Nah, kemarin ini pembuka, kemarin saya perhatikan, kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali gitu ya. Kalau ini situasinya pada saat menolong murid baru di kelas, ya. Ini salah satu ilustrasi saja, dan ilustrasi ini sejatinya bisa kita pahami sehingga ketika kita memberikan penguatan itu seperti ini. Ketika kita mengapresiasi sebuah kebajikan kepada murid itu seperti ini dalam situasi apapun. Baik Bapak Ibu. Nah, tadi kita berbicara tentang disiplin dan disiplin positif. Apa tujuan disiplin positif ini? Coba Bu Risma baca. Tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka punya. Oke. Nah, ini sejatinya disiplin positif ini adalah untuk menumbuhkan yang tadi. Motivasi yang ketiga itu motivasi internal, ya. Ini karena motivasi eksternal itu adalah merupakan penunjang. Yang paling esensi dari budaya positif ini adalah adanya motivasi dari dalam diri, artinya motivasi internal. Jadi tujuan dari disiplin positif adalah menumbuhkan adanya motivasi internal dalam diri anak di sekolah maupun anak kita di rumah. Baik Bapak Ibu, ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Tadi hukuman sudah ya, bahwa hukuman itu sesuatu yang tiba-tiba, kondisional, kemudian ada paksaan ya. Nah ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Bisa di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ya, ada 7 pernyataan. Coba pernyataan pertama menurut Bapak Ibu, konsekuensi atau hukuman? Setelah tadi kita bahas ya, arti atau contoh-contoh bentuk hukuman. Yang pertama, apakah ini menurut Bapak Ibu konsekuensi atau hukuman? Ya, Bu Risna? Hukuman. Bu Sari? Oke. Mencatat 100 kali. Ya, mencatat 100 kali dalam buku. Tulis contohnya, ketika anak tidak fokus, kita memberikan instruksi. Tolong nak, kamu berikan tulis kembali 100 kata atau 100 kalimat. Menurut Bapak Ibu, apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, yang kedua. Nah, seperti halnya tadi, mengelilingi lapangan basket. Itu apakah hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Yang ketiga. Oke, hukuman. Yang keempat. Iya, menggantikan kertas teman. Si anak ada yang mencoret-coret kertas temannya, kemudian kita menyuruh anak itu untuk mengganti kertas temannya. Apakah itu konsekuensi atau hukum? Oke, konsekuensi. Selanjutnya, iya, membersihkan air yang tertumpahi, membersihkan meja yang tertumpahi air. Konsekuensi. Selanjutnya,
bayangkan Bapak Ibu, kita menyuruh murid mengenakan sepatu seharian. Ya, itu hukuman atau konsekuensi? Oke, baik. Selanjutnya, ya, karena terlambat pelajaran dia disuruh mengelilingi lapangan. Hukuman atau konsekuensi? Oke, lanjut. Nah, ini dia ya. Betul, Bapak Ibu tadi berarti Bapak Ibu sudah memahami mana bentuk hukuman dan mana bentuk konsekuensi. Jadi hukuman itu tadi ya bersifat memaksa, kemudian tiba-tiba kemudian satu arah kita memberikan instruksi dan anak hanya menerima dan tanpa kesepakatan. Beda lagi dengan konsekuensi. Baik. Nah, ini tadi konsekuensi itu apa? Oke, kalau tadi tiba-tiba, kalau hukuman, kalau konsekuensi itu terencana. Artinya kita sebagai warga kelas, misal warga kelas 6, kita berdiskusi, bermusyawarah dengan anak-anak mengenai kesepakatan kelas. Misalnya ini disebut konsekuensi. Kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan siswa. Kemudian umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahuinya. Dan sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi seperti tadi, ketika kita berada di kelas untuk melakukan pembelajaran, sebaiknya kita sebagai guru melakukan kesepakatan kelas. Ya, kesepakatan kelas dulu. Anak-anak, kamu inginnya kita belajar seperti apa? Misalkan Bu, tidak keluar masuk, boleh kita catat sebagai kesepakatan. Andaipun jika murid ada yang keluar masuk, oh berarti dia sudah tahu bahwa itu adalah pelanggaran. Ya, itu adalah konsekuensi. Jadi adanya kesepakatan antara warga. Kalau di kelas guru dan murid, kalau di sekolah warga sekolah, guru-guru dan kepala sekolah. Baik, ini perbedaan konsekuensi dan hukuman. Secara garis besar seperti itu ya Bapak Ibu. Ketika kita memahami bahwa hukuman bersifat fisik, kemudian tiba-tiba konsekuensi ada kesepakatan, berarti Bapak Ibu nanti ke depan bisa membedakan mana hukuman, mana yang disebut konsekuensi. Baik Bapak Ibu, sekarang kita beralih ke restitusi. Materi selanjutnya. Apa itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid atau bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Nah, ini adalah restitusi. Seandainya siswa memiliki tadi motivasi internal, ketika dia mau melakukan sesuatu, apalagi yang berhubungan dengan tata tertib sekolah, pasti dia akan berhati-hati karena ada konsekuensi yang harus dia kerjakan, yang harus dia lakukan sebagai pengganti dari apa yang dia lakukan kontra dengan tata tertib yang sudah diberlakukan. Ya, ini adalah ciri-ciri restitusi. Ya, bukan untuk menebus kesalahan, itu restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, tapi lebih cenderung ke memperbaiki, ya, memperbaiki apa yang mereka anggap salah. Oh, mereka sadar, oh iya Bu, saya memang salah. Seharusnya saya seperti ini. Nah, itu ya. Jadi restitusi ini ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan. Kemudian tadi memperbaiki hubungan. Otomatis kalau si siswa melakukan kesalahan, otomatis ada kesenjangan hubungan. Nah, dan hubungan ini di dalam restitusi tujuannya atau ciri-cirinya yaitu memperbaiki hubungan. Beda lagi dengan hukuman, ya. Hukuman tadi justru membangun adanya
hubungan lain yang memang tidak diinginkan. Misal anak-anak karena kita beri hukuman jadi dendam ya terhadap kita dan lain-lain. Oke, Bapak Ibu, ini adalah keyakinan kelas. Baik Bapak Ibu, materi selanjutnya adalah mengenai keyakinan kelas. Yang mana keyakinan kelas ini adalah nantinya menjadi kesepakatan kelas, gitu ya. Jadi tadi ketika kita ingin membudayakan positif di kelas dan di sekolah, maka diawali dengan keyakinan kelas atau diawali dengan kesepakatan kelas yang menjadi sebuah keyakinan. Artinya apa yang diinginkan murid, apa yang diinginkan guru itu sinkron. Dan nantinya murid memiliki rasa eksternal atau bukan eksternal, rasa intrinsik, motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Baik Bapak Ibu, ini adalah video mengenai keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah saya lakukan bersama murid saya di kelas 6. Boleh Ibu menyimak? Maaf, ini audionya nggak ada ya. Pak Iki boleh dibantu? Oke, sambil berjalan Bapak Ibu ya. Nah, ya. Pertama kita menanyakan dulu kepada anak-anak mengenai kelas apa yang ingin anak-anak wujudkan. Contohnya di sini anak-anak menyebutkan bahwa saya ingin kelas bersih, gitu ya. Saya ingin kelas aman, saya ingin kelas nyaman, gitu. Maka saya menyuruh anak-anak untuk menuliskan apa yang mereka inginkan di dalam kelas sehingga nanti tercipta sebuah kesepakatan kelas. Ya, jadi di sini saya menyuruh untuk menulis apa yang mereka inginkan di dalam kelas sehingga nantinya itu menjadi kesepakatan kelas, ya. Jadi semua hal terkait apapun di dalam kelas kita sepakati, saya sebagai gurunya dan murid melakukan kesepakatan sehingga nantinya tidak ada keterpaksaan apabila si anak melanggar sesuatu hal. Karena ini adalah sebagai konsekuensi, ya. Ya, jadi saya memotivasi mereka untuk melakukan atau mendorong mereka untuk silakan kamu ciptakan sekolah kamu atau kelas kamu seperti apa, gitu ya. Di sini ada banyak sekali, ada seperti yang tadi saya bilang, ada yang saya ingin kelas bersih, saya ingin kelas indah, saya ingin kelas yang nyaman, saya ingin kelas yang kondusif, ya. Ibu, tadi terkait dengan keyakinan kelas. Nah, ada pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Untuk apa? Pemerintah menganjurkan kita untuk memakai helm dan ini adalah sebuah tata tertib yang harus dilaksanakan, harus dipatuhi oleh pengguna jalan. Nah, ini tujuannya untuk apa? Ya, seperti di sini ya, untuk keselamatan supaya kita
terhindari dari hal-hal yang tidak diinginkan ketika kita berada di jalan. Kemudian betul ya, jawabannya pasti keselamatan ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Ya, pasti ya kesehatan ya dan keselamatan. Kesehatan supaya kita terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, yang nantinya akan menimbulkan kita sakit ya. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut dengan sebuah keyakinan. Jadi ketika kita melakukan kesepakatan dengan murid-murid kita di kelas, maka ini nantinya akan menjadi keyakinan bahwa kalau kelas bersih berarti kita harus membentuk regu piket yang solid. Misal kalau saya ingin kelas aman, berarti tidak ada yang bertengkar di kelas. Oh, berarti keyakinan kelasnya itu tidak ada yang bertengkar di kelas. Itu berarti menjaga kerukunan, tidak saling menyalahkan, tidak saling mengucilkan satu dengan lainnya. Nah, itu tadi ketika kita membangun kesepakatan kelas, maka keyakinan kelas, keyakinan diri pada anak-anak ini akan terbentuk, sehingga apa yang mereka akan lakukan itu tidak terlepas dari kehati-hatian mereka bahwa ini seharusnya tidak nih, karena ini akan mengganggu pada kesepakatan yang telah dibuat oleh mereka sendiri ya. Jadi keyakinan kelas ini akan disepakati menjadi sebuah kesepakatan dan menjadi keyakinan diri mereka ya. Nah, ini peraturan kelas yang tadi sudah disepakati menjadi sebuah peraturan ya. Keinginan-keinginan peserta didik atau murid yang tadi sudah disepakati oleh mereka sendiri dengan bantuan kita, maka ini akan berpengaruh atau akan menjadikan sebagai keyakinan kelas. Dan ini akan berpengaruh, akan memberikan dampak positif bagi lingkungan kelas ya, maupun lingkungan di sekitar kelas mereka. Berimbas ke berdampaknya budaya positif tadi di sekolah ini. Budaya positif di sekolah akan terbentuk. Jadi Bapak Ibu, ketika kita akan menerapkan tata tertib, tidak sekonyong-konyong kita yang memunculkan, tetapi atas dasar dari keinginan murid itu sendiri. Anak-anak kelas kita mau seperti apa? Bu, saya mau seperti di laut. Nah, berarti dekorasi indah dan lain sebagainya. Bu, saya mau kelas ini ada tempat bacanya. Nah, nanti dengan sendirinya mereka akan menata kelas itu sendiri ya, sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan harapkan. Bu, saya ingin pembelajaran ini menyenangkan dengan adanya sumber belajar bisa. Bu, saya ingin Jadi kita memberikan keleluasan kepada si anak untuk mengekspresikan apa yang mereka inginkan di dalam kelas, sehingga proses pembelajaran itu bisa tercapai dengan baik tanpa kita paksa ya. Oke, nah ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Ini selalu, kalau peraturan selalu dikembalikan, contohnya kembalikan buku pada tempatnya. Nah, kalau keyakinan kelas, ketika kita baca buku, mereka harus sadar diri bahwa itu adalah tanggung jawab mereka untuk mengembalikan posisi buku ke asalnya, rapi, membuat rapi, ya. Ini salah satu contohnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau ini sudah diyakini sebagai kesepakatan kelas, keyakinan kelas, maka mereka dengan sendirinya akan datang tanpa kita suruh, gitu ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, suka terkadang kita melihat anak yang berkelahi, kemudian bermain fisik karena
terjadi kesalahpahaman dan sebagainya. Nah, ketika si anak sudah menyadari bahwa itu peraturan di dalam peraturan itu adalah sebuah keyakinan kelas, maka dia akan meyakini bahwa itu untuk keselamatan mereka sendiri, sehingga mereka sadar, oh kalau kita bertengkar, kalau kita berkelahi itu berarti keselamatan kita sudah terabaikan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Itu bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas. Tadi cara membuat keyakinan kelas tadi sudah saya sampaikan. Boleh Bapak Ibu di kelas masing-masing ya menerapkan ini sedikit-sedikit saja. Karena ini tadi seperti saya bilang ini ada membutuhkan proses panjang, tidak mudah. Tidak mudah membuat anak menyadari bahwa ini adalah sebuah keyakinan yang harus mereka patuhi. Baik Bapak Ibu, materi selanjutnya itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah seluruh tindakan manusia yang memiliki tujuan tertentu. Contoh, saya menemukan anak di kelas 6 tidak sekolah beberapa hari. Ketika ditanya kenapa tidak sekolah, temannya menjawab, Bu, karena dia tidak memiliki bekal. Nah, jadi intinya bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah ada tujuan, ada maksud. Jadi kita tidak melakukan apapun tanpa tujuan, gitu ya. Jadi kita harus mengenali kebutuhan manusia sebagai kebutuhan dasar anak. Ketika kita sudah memahami apa yang dibutuhkan oleh anak, maka kita akan melayani mereka sesuai dengan apa yang mereka butuhkan di kelas. Oke, Bapak Ibu, ini ada salah satu kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2 telah datang kepada guru tersebut dan mengeluhkan bahwa Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, mungkin kasus ini banyak ya. Kasus ini mungkin bisa saja terjadi di kelas kita. Oke. Apa yang Anda hadapi? Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang kira-kira akan dilakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan dari melakukan hal tersebut? Ya. Mungkin Doni tidak diberi bekal dari rumahnya. Ya. Selalu Oke, ya betul Bu Sari. Mungkin Doni meminta paksa ya kepada temannya karena tidak pernah dibekali oleh orang tuanya. Nah, ketika ada kasus seperti ini, kira-kira apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu? Misal terjadi di kelas kita, ada anak didik kita yang seperti ini. Ya, kasusnya seperti ini. Apa yang kira-kira akan dilakukan? Akan Bapak lakukan? menasihati Doni supaya tidak berbuat seperti itu lagi. Ya. Dan saya sebagai guru kelasnya memberikan sedikit uang pada Doni. Oke, boleh. Jika saya sebagai guru kelasnya Doni, saya akan menasihatinya bahwa perbuatan tersebut merupakan tindakan perbuatan yang tidak baik, dan saya akan memberikan sedikit uang untuk Doni agar dia bisa jajan seperti anak lainnya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Sari. Yang akan dilakukan oleh Ibu Sari adalah menasehati Doni bahwa itu adalah hal yang tidak baik. Kemudian memberikan uang kepada Doni tersebut sehingga dia merasa
apa ya, tidak harus melakukan itu kepada temannya. Apakah itu pemberian itu akan berkelanjutan atau seperti apa? Ketika kita memberikan, ya, ini uang jajan ya Doni, silakan kamu jangan mengganggu. Apakah itu memang solusi terbaik atau bagaimana? Ketika kita harus terus gitu ya. Nah, ya, kasus ini pasti terjadi kepada kita ya di kelas, bahkan sering lah kasus-kasus kecil itu terjadi, salah satunya seperti ini. Baik Bapak Ibu, nah ini adalah kemungkinan yang terjadi yang dialami ini. Dia lapar tadi, seperti yang dikatakan Ibu Sari, orang tuanya tidak membekali dia sehingga dia merasa lapar dan memaksa temannya ya, meminta kepada temannya dengan cara paksaan. Nah ini kebutuhannya adalah survival atau bertahan hidup. Jadi dia harus bertahan hidup meskipun apa yang dilakukan oleh Doni tersebut tidak sesuai gitu ya dengan keharusan. Kemudian dia merasa senang temannya menjadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahukan kepada orang tua, sehingga orang tuanya menjadi memperhatikan. Nah, jadi di sisi lain si Doni ini merasa senang jika temannya melaporkan ke guru dan guru menyampaikan kepada orang tuanya. Kenapa? Karena dengan cara itu orang tuanya menjadi lebih perhatian. Nah ini kebutuhan akan kasih sayang, ya. Jadi sejatinya manusia ini butuh dikasihani, bukan dikasihani, butuh kasih sayang, ya, butuh perhatian. Oke, yang ketiga, dia merasa hebat karena temannya jadi takutnya karena paksaan. Ayo minta makanan, kalau tidak, nah dari sepertinya dia kemungkinan akan merasa dirinya hebat karena dia sudah memberikan rasa takut kepada temannya. Nah ini adalah kebutuhan tentang kekuasaan, ya. Jadi manusia itu power, kebutuhan hidupnya salah satunya adalah memiliki power atau kekuatan. Oke, yang keempat, dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya, ya. Nah ini kebutuhannya adalah kebebasan. Jadi kita memang butuh kebebasan. Kebebasan itu merupakan kebutuhan dasar manusia. Dan kita harus menganalisis anak tersebut melalui kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut. Terakhir adalah dia melakukannya karena iseng saja. Dia menikmati ekspresi wajah temannya ketika kesal gitu ya. Terkadang anak memang suka seperti itu, ya. Ketika temannya jengkel, senyum, ketawa dan sebagainya. Nah ini adalah kebutuhan mengenai kesenangan. Jadi pada dasarnya manusia seperti itu membutuhkan kesenangan. Nah, kebutuhan-kebutuhan dasar yang muncul dari kasus Doni ini adalah kebutuhan dasar manusia, ya. Nah, ada apa hubungannya kebutuhan dasar dengan restitusi atau 5 posisi kontrol? Kita akan bahas. Tadi restitusi itu adalah upaya untuk memperbaiki hubungan, ya, untuk memperbaiki hubungan, untuk menyadari kesalahan yang dilakukan. Nah ini ada 5 posisi kontrol yang memang kita semua sebagai tenaga pendidik harus memahami. Kemudian nantinya bisa diaplikasikan di lapangan, di kelas atau di sekolah. Nah ini 5 posisi kontrol. 1 sebagai penghukum, ya. Yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, kira-kira ketika ada kasus-kasus di sekolah atau di kelas, posisi mana yang biasa kita lakukan? Apakah penghukum, apakah pembuat orang bersalah, atau teman, pemantau, ataupun manajer, ya? Baik. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang cenderung mengacu kepada 5
5 posisi kontrol tersebut. Pertanyaan pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini adalah ciri kontrol sebagai orang pembuat merasa bersalah. Jadi si anak ketika kita berbicara seperti itu, ketika ada anak yang melakukan kesalahan, jadi anak merasa bersalah, maka posisi kontrol kita berada pada merasa membuat orang bersalah. Oke. Yang kedua, kamu tidak pernah benar-benar melakukannya. Nah, atau seperti tadi, kamu tidak memakai sepatu, silakan kamu lari 5 putaran mengelilingi lapangan sekolah ini. Nah, berarti itu cenderung ketika kita mengungkapkan kalimat itu terhadap anak yang melakukan kesalahan menurut versi kita, maka kita berada pada posisi penghukum, ya. Kemudian, ayolah demi ibu bapak kamu lakukan ini, tuh, ya. Kita apakah menunjukkan bahwa posisi kontrol mana yang kita sedang laksanakan? Nah, kamu selalu yang paling terakhir, maka dari itu silakan kamu tulis ada PR tambahan, ada tugas tambahan. Nah, itu berarti kita ada di posisi penghukum, ya. Jadi ada 5 posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan terakhir manajer. Nah, kalau manajer biasanya salah satu kalimatnya akan seperti ini. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi angkat dulu, gitu ya. Diberikan ruang dulu untuk anak bercerita. Kemudian nantinya dengan sendirinya anak tersebut menemukan solusi. Oh iya Bu, seharusnya saya seperti ini. Seharusnya saya tidak melakukan ini. Nah, berarti kita sudah berada pada posisi manajer, gitu ya. Tapi memang itu adalah hal-hal yang memang bukan sulit ya, bukan sulit dilakukan. Berarti terkadang kita dalam kondisi yang harus cepat memutuskan sesuatu hal, kita terkadang berada pada posisi penghukum. Saya pun seperti itu, menyadari setelah saya berada di pendidikan guru penggerak ini, bahwa ternyata apa yang saya lakukan itu adalah salah, gitu ya, menghukum anak ternyata, gitu. Nah, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dari Bapak Ibu untuk bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapi, bagaimana cara mengatasi masalah anak. Nah, ini 5 posisi kontrol kita tadi sebagai penghukum, ya, sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, manajer, dan pemantau, gitu. Ketika kita sebagai guru atau sebagai orang tua di rumah sudah memahami ini semua, posisi 5 posisi kontrol, nah nantinya kita akan bisa mengaplikasikan posisi mana nih yang memang seharusnya dilakukan supaya tidak ada kekecewaan satu pihak, contohnya anak, gitu ya. Jadi kita sama-sama enak. Menurut Ibu Bapak, dari posisi kontrol ini, dari 5 posisi kontrol ini, mana kira-kira posisi yang memang ideal untuk dilakukan? Ya, sebagai manajer, ya, sebagai manajer. Oke. Nah, tadi restitusi secara umumnya, ya, tujuannya restitusi untuk apa? Nah, ini ada istilah segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi ini yang pertama adalah ini, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, ya. Apakah dalam menangani sebuah kasus kita harus melalui tahapan ini? Tidak harus, Bapak Ibu, ya.
tergantung masalah yang kita hadapi, masalah yang muncul. Ketika si anak sudah menyadari apa yang mereka lakukan itu salah, maka kita tidak usah nomor 1 gitu ya, langsung saja ke nomor 2 ataupun nomor 3 ya. Jadi segitiga restitusi ini memang tahapan-tahapan supaya kita merasa baik-baik saja menghadapi anak yang bermasalah ya. Biasanya posisi manajer ini adalah posisi yang memang ideal untuk kita lakukan, untuk kita terapkan sebagai kita pendidik, baik di sekolah, di kelas maupun di rumah. Nah, ini untuk menstabilkan identitas ini, untuk membuat anak yang merasa gagal karena kesalahannya tersebut menjadi positif ya. Jadi tidak ciut gitu ya ketika kita menstabilkan identitas. Jadi tidak ujung-ujung, tidak langsung kita memponis bahwa anak itu salah. Jadi ada tahapan di mana kita menstabilkan identitas untuk membuat anak ini yang merasa gagal tidak merasa gagal gitu ya. Yang kedua, validasi kebutuhan. Yang tadi kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Kita analisis dulu, si anak ini yang membuat kesalahan ini kira-kira kebutuhan dasar yang menonjolnya apa? Apakah tadi ingin kesenangan gitu ya? Apakah ingin bertahan hidup? Kalau kita sudah mengenali kebutuhan si anak tersebut, maka kita akan memberikan treatment dengan tepat gitu ya. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan, kalau kita sudah melakukan kesepakatan dengan murid, tentu si anak itu sendiri sudah menyadari akan keyakinan mereka tanpa kita memaksa, tanpa kita menjudge bahwa kamu salah. Nah, tanpa itu pun si anak sudah merasa sendiri bahwa oh iya Bu, maaf, apa yang saya lakukan tadi itu salah. Seharusnya saya seperti ini, seharusnya saya tidak emosi, seharusnya saya tidak membuang sampah dan lain sebagainya. Nah, itu tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, ini bagaimana implementasinya di sekolah, implementasi budaya positif di sekolah. Nah, tadi disiplin positif dan nilai kebijakan. Ini ya, ini nanti ada aksi nyatanya. Nah, Bapak Ibu sudah memahami apa yang saya sampaikan terkait tentang budaya positif yang di dalamnya ada materi-materi sampai ke segitiga restitusi. Oke, baik Bapak Ibu, saya akan memberikan masalah ya, masalah-masalah yang mungkin kita sering hadapi, atau kita masalah ini masalah saya gitu ya. Nanti apa tanggapan Ibu mengenai posisi kontrol yang ada dalam kasus-kasus tersebut? Ya, baik Bapak Ibu, ini adalah contoh saya dalam melaksanakan atau menerapkan segitiga restitusi di kelas dengan murid saya yang bermasalah. Bapak Ibu boleh menyimak ya. Jadi saya sedang terus tiba-tiba ada saya dalam beberapa kali. Betul tadi? Kenapa kamu lakukan itu? Saya bisa. Lalu apa yang mau lakukan pada tadi? Saya kesal, saya tiba-tiba saya kesal, saya mendengarkan adil. Baik, Ibu dalam hal ini tidak akan mencari siapa yang salah, tapi Ibu akan mencarikan alternatif solusi dari masalah kalian. Ya, menurut Masa apa yang dilakukan oleh Masa itu sudah benar atau tidak? Tidak. Apakah ada tindakan lain selain dengan tidak adil? Saya seharusnya menjauhi adil karena tidak boleh ada perkelahian. Memukul Masa.
Yang tadi Bapak Ibu adalah tahapan 1, yaitu validasi masalah. Jadi kita menanyakan masalah apa yang sebenarnya terjadi di antara Fadil murid kelas 6 dan Marsa murid kelas 5. Yang kedua adalah menanyakan keyakinan. Sisi 3 ya, menanyakan keyakinan. Nah, si Fadil ini menyadari bahwa dia harus bisa atau harus pandai mengendalikan emosi, sehingga apapun yang terjadi pada saat itu jika dia mengendalikan emosi tidak akan terjadi perkelahian. Ya. Nah, itu contoh salah satu kasus di mana endingnya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Jadi semua murid yang terlibat itu merasa menang, merasa dihargai, gitu ya. Itu kasus pertama. Ini kasus kedua. Oke. Ya, ini kasus kedua. Ibu menghargai orang yang jujur, ya. Sekali lagi Ibu mau bertanya apakah betul apa yang dilakukan Pak Joko Tadi? Tidak yakin. Kamu mau jadi orang jujur? Boleh diceritakan kejadian tadi? Apakah benar? Ibu ini ceritanya. Nah, ini merupakan tahap 1, yaitu validasi masalah. Jadi si anak biarkan mereka bercerita tentang latar belakang kenapa dia melakukan hal tersebut. Jadi kita harus mendengarkan, ya, harus mendengarkan dia bercerita. Kemudian nanti kita kuatkan menurut kamu itu benar atau salah, gitu. Jadi dia sendiri yang mengelompokkan bahwa dia itu salah, gitu. bukan kita. Gitu. Apakah menurut Livia hal yang Livia lakukan itu betul atau salah? Nah, jadi dia menyadari sendiri bahwa dia itu sudah berlaku salah tanpa kita menjudge. Kamu itu salah, seperti itu ya. Oke, terakhir sisi 3 yaitu menanyakan keyakinan bahwa dia yakin apa yang dia lakukan tersebut adalah menyalahi kesepakatan yang sudah dibuat oleh dia sendiri di dalam kelas, seperti itu ya. Nah, oke. Nah, jadi si anak ketika berada pada masalah tidak merasa bahwa mereka bersalah. Dalam arti kata kita meluruskan tanpa menyakiti mereka. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu salah satu contoh yang sudah saya terapkan mengenai bagaimana kita menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, untuk mengetes pemahaman kita terhadap apa yang saya sampaikan, ini di sini ada kasus Pak Joko, ya. Kasus Pak Joko. Boleh ibu-ibu baca ya? Nah, tugas Bapak Ibu adalah menganalisis apakah peran kontrol Pak Joko dari 5 peran tadi. Apakah posisi Pak Joko ini sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau atau manajer. Itu yang pertama. Kemudian, kalaupun seandainya Pak Joko melakukan restitusi, segitiga restitusi, apakah 3 tahapan dalam segitiga restitusi itu sudah dilakukan Pak Joko? Boleh Bapak Ibu menganalisis. Baik Bapak Ibu, sudah ini ada satu kasus Pak Joko dengan muridnya. Sudah dianalisis
Oke, baik. Siapa yang mau menjelaskan ke depan, membedah kasus Pak Joko ini? Apakah Pak Joko ini sudah menerapkan segitiga restitusi atau belum? Oke, silakan Bu Sari ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menganalisis kasus yang sedang ditampilkan di layar ini. Tadi kan yang dibahas itu tentang segitiga restitusi. Tahapannya kan ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Setelah saya analisis, boleh ininya diataskan. Menurut saya, mulai dari atas, percakapan antara Pak Joko, Mario, dan Adi yang termasuk menstabilkan identitas dari yang atas. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi di sana? Pak Joko sedang menstabilkan identitas. Selanjutnya Mario dan Adi menjawab, ini masih. Ya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah kelemparan ke wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Ini masih menstabilkan identitas. Selanjutnya Pak Joko berbicara, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Itu Pak Joko menanyakan. Selanjutnya Mario dan Adi menjawab, iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Ini masih menstabilkan identitas. Selanjutnya Pak Joko berkata, Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Adi menjawab, kami tidak bermaksud melakukannya, tapi Pak Joko berbicara, tapi apa? Adi menjawab, tapi kami tidak sengaja. Kemudian Pak Joko berkata lagi, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Mario dan Adi menjawab, iya, ini masih menstabilitaskan identitas. Nah, Pak Joko berkata, baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru, ya, main lempar-lemparan makanan gitu. Di sini mulai mau Pak Joko ini mau validasi kebutuhan ya. Selanjutnya Mario dan Adi menjawab, iya Pak. Pak Joko berkata lagi, ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Mario dan Adi menjawab, iya Pak. Selanjutnya Pak Joko berkata lagi, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan? Mario menjawab, kita harus bersikap baik satu sama lain. Pak Joko, Adi menjawab dulu, berkata dulu, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Pak Joko berkata lagi, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan?
Tidak, Pak. Kak Joko berkata lagi, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian, Mario dan Adi? Berdasarkan kasus tersebut, kasus ini sudah memenuhi segitiga restitusi. Dan peran Pak Joko di sini sebagai manajer. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Sari yang sudah memang benar-benar menganalisis, membedah kasus ini. Dan kasus ini tentunya adalah kasus-kasus yang biasa kita hadapi. Bagaimana kita caranya menganalisis kasus sehingga si anak ini tidak merasa mereka membuat suatu kesalahan. Jadi meskipun mereka membuat kesalahan, tetapi dia tidak takut, tidak menjadi tidak menjadi ciut gitu ya. Jadi justru dengan adanya segitiga restitusi yang dilakukan oleh kita, maka akan menguatkan mereka tanpa mereka merasa terhukum menjadi objek hukuman dari gurunya karena kesalahan mereka. Jadi betul tadi ya, ada posisi yang dilakukan oleh Pak Joko, yang diterapkan oleh Pak Joko adalah sebagai manajer. Bagaimana caranya memfasilitasi anak-anak yang membuat masalah ini sehingga mereka menyadari masalah terkait dengan apa yang mereka lakukan, ya, dengan adanya keyakinan yang dibuat atau disepakati mereka di kelas. Bapak Ibu, bagaimana? Alhamdulillah ya, sudah selesai apa yang saya dapatkan selama ini mengenai budaya positif. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengaplikasikan apa yang sudah saya aplikasikan di dalam kelas, sehingga budaya positif di sekolah kita ini terbentuk ya dari tadi adanya keyakinan yang dibuat di kelas masing-masing, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Jika anak-anak sudah memiliki motivasi intrinsik, maka insya Allah budaya positif akan terbentuk dengan sendirinya. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas perhatiannya. Insya Allah ke depan saya akan berbagi praktik yang sudah saya lakukan selama ini, tentunya di sini ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kita diberikan wadah untuk dapat berbagi ilmu, sharing saja Bapak Ibu ya, sehingga apa yang saya dapatkan bisa berdampak baik terhadap Bapak Ibu dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah, sehingga budaya positif yang kita inginkan di sekolah terwujud. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risna, yaitu sebagai guru kelas 3. Alhamdulillah tadi dari pemaparan Ibu Heni sangat banyak sekali manfaatnya yang saya dapatkan, pemahaman baru yang saya dapatkan dari pemaparan Ibu Heni tadi. Salah satunya yaitu untuk mengetahui bagaimana cara mengatasi permasalahan siswa yang berada di kelas. Salah satunya yaitu untuk memberikan hukuman itu bukan solusi yang terbaik, tetapi melainkan memberikan keyakinan kepada si anak tersebut. Yang insya Allah kedepannya saya akan mengaplikasikan apa yang telah tadi Ibu Heni paparkan untuk menciptakan budaya positif di kelas masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.